Halo semuanya, Yudi Ardianto di sini kembali menemani aktivitas Anda. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih kepada Hot Forex sudah ngirimin satu t-shirt kece kepada saya. Saya agak kebesaran, nggak apa-apa ya. Untuk kalian yang mau merchandise kayak gini ya, ada macam-macam, ada t-shirt, ada merchandise lainnya juga. Kalian bisa tanya saya di Instagram atau Telegram saya apa saja syaratnya supaya bisa mendapatkan merchandise daripada Hot Forex. Oke. Kemudian berikutnya saya mau ngingetin nih teman-teman, mungkin sebagian dari kalian belum tahu ya bahwasanya di guruforex.id itu ada program rebate nih teman-teman. Yang mana program rebate ini sangat menguntungkan banget teman-teman. Ini salah satunya di broker FBS nih teman-teman, sudah otomatis masuk ke akun MetaTrader kalian ya, sistemnya sudah otomatis meskipun sebagian masih harus manual kayak di OctaFX ya. Ini sangat membantu banget teman-teman posisi rebate ini, yang mana kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar hasil daripada trading kalian. Tidak peduli tradingnya profit ataupun minus atau negatif, rebate ini tetap dibayar, yang mana perhitungannya berdasarkan jumlah lot yang kalian tradingkan. Dan ini hasilnya lumayan banget loh teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada yang sampai 113 dolar ya, 90 dolar ya. Gede kecilnya rebate ini ya tergantung lot yang kalian tradingkan. Tapi ya itu ya, bisa membantu, sangat membantu banget malah ya, bisa mendapatkan penghasilan di luar trading yang pertama. Yang kedua itu bisa untuk backupan ya, yang mana misal hasil transaksi kalian itu berakhir dengan negatif gitu ya, dengan adanya rebate ini bisa tercover lah transaksi yang sudah negatif atau sudah berkurang balance kalian, tercover dengan adanya rebate ini. Jadi jangan lupa kunjungi guruforex.id untuk klaim rebate kalian. Ini penting nih untuk teman-teman yang merasa sudah mendaftar di guruforex.id tapi kok belum dapat rebate-nya, langsung saja klaim. Silahkan baca peraturan dari masing-masing broker, sebab beda broker itu beda pula peraturannya ya. Oke, kunjungi guruforex.id sekarang. Kita mulai pembahasannya sesaat lagi ya. Oke, hari ini kita mau bahas divergence ya teman-teman. Mungkin sebagian sudah tahu, sebagian juga belum tahu ya teman-teman. Sebelumnya kita mulai dari mana ya? Pemahaman mengenai divergence dulu ya teman-teman. Divergence ini adalah indikator yang digunakan, itu indikator-indikator yang ada di oscillators. Ada macam-macam indikatornya. Kalau kita lihat di sini ya, insert indicators, oscillators ya. Ada macam-macam ya, tapi di sini saya mau contohin stokastik aja ya, yang mana divergence ya, sebuah fenomena dikatakan itu divergence jika ada ketimpangan antara oscillators dengan chart yang ada di atas ya. Jadi ini chart utamanya, di bawah ini indikator oscillators ya teman-teman. Misal di sini saya pakai stokastik ya, yang mana oscillators ini adalah sifatnya lagging, yaitu following the chart ya. Jadi setelah chartnya ini buat pergerakan naik, maka oscillators akan naik juga. Pas koreksi juga dia akan koreksi, pas naik juga akan naik. Tetapi ada masanya nanti terjadi ketimpangan ya teman-teman, antara swing-swingnya atau sudut-sudut high atau low-nya ya teman-teman. Misal contoh aja di sini ya. Ini chartnya naik buat high di sini, oscillators juga begitu, stokastiknya naik ya buat high di sini. Pas dia retrace dia juga ikut retrace ya buat low. Nah pas naik dia buat naik lagi, begitu retrace dia ikut retrace juga. Tapi pas ini di sini ada ketimpangan, yang mana di sini high-nya adalah higher high ya, tetapi di stokastiknya malah buat lower high. Jadi kalau kita garis pakai trendline seperti ini, dia akan timpang ya teman-teman antara di chart maupun di oscillatorsnya. Di swing yang ada di chart ini membentuk higher high, sehingga trendline-nya menanjak seperti ini. Tetapi di
stokastiknya dia malah membentuk lower high sehingga tren lainnya menurun seperti ini. Nah, inilah ketimpangan yang bisa kita sebut dengan divergence, teman-teman ya. Divergence sendiri itu, nah ini ya, ada ternyata saya tulis di sini. Divergence adalah perbedaan sudut high atau low antara chart dan oscillators ya teman-teman. Sudut atau swing-swingnya ya teman-teman. Yang mana kita sama-sama udah ngerti juga, bolak-balik saya bilang bahwasanya sebuah tren itu, misal bullish ya, itu adalah ditandai dengan swing-swing yang semakin meninggi, baik itu swing high maupun low ya. Jadi sudut-sudut seperti ini namanya swing ya teman-teman. Swing high, swing low ya. Buat higher high ya, sudutnya semakin meninggi ya. Begitu juga low-nya menjadi higher low, yang mana low yang di sini lebih tinggi dari yang ini ya teman-teman. Nah, ini yang pertama, yang contoh yang saya kasih tahu tadi adalah regular divergence ya teman-teman. Yang mana regular divergence ini adalah pertanda awal bahwasanya tren akan mengadakan reversal atau akan berganti ya. Misal di sini adalah tren bullish, maka ketika di masa depan kita menemukan regular divergence, maka ada perkiraan tren akan menjadi bearish ya, berbalik arah. Begitu juga untuk bearish ya teman-teman. Kalau kita tengok di sini ya, ini tren sudah sangat jelas sekali bearish, tetapi di sini ada divergence ya. Yang mana di sini ya, swing yang ini membentuk higher low ya, tidak berhasil membreakout low sebelumnya, tetapi di sini malah dia membuat lower low dan lebih rendah dari low sebelumnya di sini ya. Jadi kalau kita tarik lurus begini teman-teman, untuk nyari swing-swingnya ya, hubungan antara oscillators dengan chartnya ya teman-teman, kita kasih garis vertikal saja seperti ini. Jadi low yang ini adalah untuk swing low yang ini ya. Kemudian stokastik yang di sini untuk yang ada di chart ini, lurus ke atas begitu ya teman-teman. Ini juga divergence, untuk dari setelah bearish dia akan reversal menjadi bullish teman-teman ya. Kalau trennya bullish ya, kita mencari divergence pada swing high-nya ya teman-teman. Jadi kita fokuskan kepada high-nya ya. Kita tunggu untuk regular divergence di masa depan akan terbentuk, baru kita entry ya. Kita fokuskan ke swing high-nya. Begitu ada regular divergence seperti ini ya, di sini buat higher high dan di stokastiknya buat lower high, maka kita bisa sell ya. Entry sell SL di atas resisten ya. Resistennya di mana? Jadi di mana dia ada higher high-nya di sini ya, yang swing terakhirnya. Lalu yang mana di swing inilah tempat-tempat kita entry, lalu kita geser ke belakang layar chartnya, kita tandain dulu pakai horizontal line. Kita lihat ke belakang, mencari level resisten yang akan kita pakai untuk meletakkan stop loss kita teman-teman. Nanti saya contohin deh. Begitu juga pas lagi bearish ya, muncul di sini. Nah, ini sudah jelas banget di sini stop lossnya. Jadi kita buy di swing yang ini ya, karena ini divergence, regular divergence, kita buy. Lalu stop loss kita ada di bawah swing low sebelumnya ini teman-teman, dan dia benar-benar reversal dengan tren yang sangat kuat ya. Tapi ini gambar adalah pemanis, nanti pas praktek belum tentu trennya kuat kayak begini belum tentu teman-teman. Oke. Itu yang pertama, regular divergence. Kemudian kita ke yang kedua, yaitu hidden divergence. Oke, yang kedua ini ada namanya hidden divergence teman-teman. Kalau yang pertama tadi regular divergence adalah tanda reversal. Untuk hidden divergence ini adalah signal untuk trend continuation ya teman-teman. Dan hidden divergence ini terjadi di tengah-tengah tren ya teman-teman. Kalau tadi itu tanda tren akan berakhir di ujung-ujung jadinya. Kalau kita misal sedang bullish lalu ketemu regular divergence, lalu di situ adalah tempat-tempat terakhir tren bullishnya dan akan berganti menjadi bearish. Kalau hidden divergence ini adalah dia di tengah-tengah terjadinya tren dan adalah tanda dari kelanjutan sebuah tren atau trend continuation ya teman-teman. Misalkan di sini tren sedang bearish nih teman-teman ya.
tren sedang bearish ya, di mana tandanya adalah high dan swing low-nya itu terus menurun ya, membentuk lower low dan lower high ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini ya, pada chartnya itu swing high dan swing low-nya itu semakin turun membentuk new high dan new low. Tetapi di oscillators atau stokastik yang kita gunakan ini ada satu yang mencuat nih teman-teman. Kalau kita garis pakai horizontal line di sini ya, di sini ada yang mencuat membentuk higher high. Ini sudah tidak seimbang antara yang terjadi dengan chart dan stokastik di sini. Ini adalah divergence ya. Dan kalau divergence terjadi di tengah-tengah tren, berarti itu adalah merupakan hidden divergence. Nah, yang kita lakukan ini ya, temukan divergence pada swing high ya. Kita cari pada swing high-nya. Jadi kalau tren sedang turun, kita fokus ke swing high-nya ya, untuk mencari kondisi-kondisi abnormal seperti ini ya, yang mana sudah jelas di sini tren bearish kok di sini ada yang mencuat. Inilah divergence karena dia tidak seimbang antara oscillators dengan real chart yang ada di atas. Untuk entry-nya ya, ini contoh bearish, maka di divergence ini ya, ketidakseimbangannya di sini buat lower high, yang mana swing low yang di sini lebih rendah daripada yang sebelumnya, sementara di stokastiknya malah buat higher high ya. Dia tidak seimbang, maka kita bisa sell di sana dengan stop loss di atas resistance atau swing high sebelumnya. Seharusnya ini previous swing high ya teman-teman. Jadi kita sell dengan stop loss di atas high sebelumnya di sini, dan dia drop. Begitu juga untuk tren bullish, sama aja, tinggal dibalik teman-teman. Di sini sudah jelas banget trennya adalah bullish ya. Kalau kita tengok di sini, mulai dari sini ya, low high ya, new low yang pertama, yang mana di sini adalah higher low, lebih tinggi dari low sebelumnya. Kemudian high-nya juga di sini higher high, lebih tinggi dari high sebelumnya. Turun lagi buat low, higher low lagi ya teman-teman. Dan juga berikutnya, tapi di sini contohnya ya, di sini contohnya mulai, jadi berhenti sampai sini. Yang mana pas koreksi di sini buat higher low, alias belum sampai lagi breakout low sebelumnya di sini ya, chartnya ini. Tetapi justru yang terjadi pada stokastik malah lurusan daripada higher low di sini malah membentuk lower low, yang mana low pada stokastik yang saya obah-obahkan ini itu lebih rendah daripada low yang ada di sini. Itu adalah divergence. Karena ini terjadi di pertengahan tren, maka itu adalah hidden divergence. So kita langsung buy di sini ya, ketika di sini buat lower low langsung buy dengan stop loss di bawah nih, stop loss di bawah support atau swing low sebelumnya. Ini swing low sebelumnya, maka stop loss kita di bawahnya, di bawah harga terendah di swing ini ya, kita buy dan dia naik ya. Jadi itu dua jenis divergence, saya sudah kasih tahu teorinya. Yang pertama regular divergence, yang kedua hidden divergence. Jadi kita lihat real chartnya di sini untuk cari case-case divergence lainnya supaya lebih paham. Sekitar 5 menit lagi lah. Ini dia ya, ini divergence ya. Jadi untuk sudut-sudut yang ada di oscillators maupun di chartnya kita kasih vertical line seperti ini ya. Oke. Saya tandain lagi nih biar jelas ya. Di sini ada swing low. Begitu juga di stokastiknya ya, yang mana ini adalah sejajar, ini tanda sejajar, saya kasih tanda seperti ini. Yang mana regular divergence itu kita, kalau ini kan tren lagi bearish, jadi kita fokuskan untuk mencari di low-nya ya teman-teman. Lalu di sini buat new low, yang mana new low ini adalah lower low, lebih rendah daripada low sebelumnya yang rectangle ini ya, yang sebelumnya. Di chartnya lebih rendah, namun di stokastiknya justru lebih tinggi ya. Jadi timpang di sini ya. Misal ini
Ini adalah low. Alright. Di sini buat lower. Oke. Sementara di stokastiknya dia buat seperti ini. Ini low juga masih sama. Di sini yang bedanya. Di sini buat higher low. Ya. So kalau kita tarik trendline seperti ini dari swing ke swing ya. Swing sebelumnya ke swing yang terakhir ini. Jadi harga yang di sini belum kebentuk nih teman-teman. Ya, timpang hasilnya. Saya tebalkan lagi supaya lebih jelas. Oke, antara yang di chart ini ya, yang di chart bentuknya begini ya, begini ya, begini menurun begitu, tetapi yang di stokastik malah jengat ya teman-teman. Inilah divergence. So kita bisa buy dan cari di mana support setelahnya ya. Berarti di bawahnya ini, di bawahnya yang di sini, low yang di sini ya, sebab ini adalah swing. So kita kasih SL-nya di sana dan naik ya. SL about 139 poin dan sampai 840-an poin ya. RR very good ya teman-teman. Terus di sini ada nggak hidden divergence? Ini hidden divergence nih teman-teman ya. Oke, kita percepat aja, nggak usah banyak-banyak contoh. Nanti insya Allah lah kayak biasa ya. Saya kasih live trade-nya. Kita tandain dulu. Ya, vertical line. Oke, vertical line yang pertama di sini untuk sudut di stokastiknya dan juga ini sudah lurus ya. Begitu juga yang kedua. Oke, nggak usah pakai teks biar cepet ya. Sudah kelihatan teman-teman ada ketimpangan-ketimpangan tidak sesuai antara chart dan juga oscillators atau stochastic defaultnya ini ya. Kalau kita pakai trendline begini ya, trendline-nya menurun di chartnya, tapi di stochastic dia tambah jengat ya teman-teman. Jadi tidak sesuai. So ini adalah hidden divergence sebab dia terjadi di tengah-tengah trend. Jadi kita bisa sell di sini dengan stop loss di atasnya swing sebelumnya dan dia turun teman-teman ya. Jadi kayak gitu aja teman-teman. Untuk contohnya ya teman-teman, kalian bisa terapkan divergence ini untuk konfirmasi tambahan. Silakan, bagus banget untuk konfirmasi tambahan pada strategi yang kalian pakai. Silakan dipakai divergence ini untuk filter tambahan ya teman-teman. Sekian dulu untuk video hari ini teman-teman. Semoga ada sesuatu yang baru kalian dapatkan dari menonton video saya ini. Jika masih ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Tonton juga video-video saya yang lainnya ya, karena sudah banyak banget video-video bermanfaat yang sudah saya bagikan di channel ini. Kalian juga bisa request materi apa berikutnya yang perlu saya bahas. Saya akan bahas sesuatu yang saya tahu. Jangan sampai lupa klaim rebate-mu sekarang, kunjungi guruforex.id sekarang. Jangan lupa baca peraturan dari masing-masing broker. Dan terakhir, subscribe channel Yudi Ardianto sekarang sebab kedepannya masih banyak lagi project-project yang belum saya bikin untuk membagikan hal-hal bermanfaat lainnya kepada kalian semuanya. Jadi pastikan Anda subscribe sekarang teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.